Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum dimulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya ditemani dua anggota lainnya, Bapak Fafan, Bapak Nyoman, dan saya sendiri, Rian Adi. Dalam presentasi ini, kita akan membahas fenomena menarik tentang perubahan perilaku di era teknologi. Kita semua tahu bahwa kemajuan teknologi, terutama komunikasi digital dan internet, telah mengalami perkembangan yang begitu pesat. Hal ini telah membawa perubahan signifikan dalam cara kita berinteraksi, belajar, dan bekerja. Namun, pertanyaannya adalah bagaimana perubahan ini mempengaruhi perilaku kita sehari-hari. Transformasi dari interaksi tatap muka ke komunikasi virtual telah meresap ke dalam berbagai aspek kehidupan kita. Dari cara kita berkomunikasi hingga pola pikir kita semua dipengaruhi oleh perubahan ini. Sehingga dalam presentasi ini kita akan menjelajahi bagaimana perubahan itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi saat ini. Dan harapan semoga ke depan kita bisa melihat dampaknya dan mampu menanggulanginya. Kami harap setelah presentasi ini kita semua dapat melihat lebih jelas bagaimana perkembangan teknologi telah membentuk perilaku kita. Metode penelitian. Untuk membahas topik ini, penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan mengumpulkan data sekunder dari sumber-sumber terpercaya. Pertama-tama, kami melakukan pencarian data sekunder seperti statistik, survei, dan hasil penelitian dari lembaga-lembaga terkemuka di bidang teknologi dan perilaku. Data ini memberikan kerangka dasar untuk menganalisis tren perubahan perilaku di era teknologi. Penggunaan metode kuantitatif memberikan keleluasaan untuk menggambarkan fenomena secara lebih luas dan objektif. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan dan untuk pemahaman yang lebih mendalam perlu melibatkan metode-metode kualitatif di masa mendatang. Dengan demikian, penggunaan metode kuantitatif dan pengumpulan data sekunder membantu kami menggali lebih dalam perubahan perilaku di era teknologi. Bagaimana perubahan ini mempengaruhi perilaku kita sehari-hari? Penelitian ini mengidentifikasi dua aspek utama yang patut diperhatikan. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketergantungan yang meningkat pada perangkat digital dan pergeseran kuat menuju platform digital. Dalam era ini, kita melihat fenomena ketergantungan yang meningkat pada perangkat digital. Smartphone, laptop, dan perangkat elektronik lainnya telah menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Selain itu, penelitian menyoroti pergeseran kuat menuju penggunaan platform digital. Masyarakat cenderung lebih memilih platform ini sebagai sumber utama informasi, berita, dan hiburan. Perubahan perilaku juga tercermin dalam pengaruh media sosial pada interaksi sosial. Masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu berinteraksi melalui platform ini daripada melalui komunikasi langsung. Seperti data analisis dari media digital VR sosial, pertumbuhan penggunaan internet terus meningkat sejak 1991, di mana website pertama kali dikenal publik. Dan Indonesia menunjukkan negara nomor 2 yang menggunakan telepon genggam untuk berselancar di internet. Selain Indonesia memiliki penduduk yang masuk dalam 5 besar dunia, di bawah China dan India, Indonesia juga menjadi penduduk yang 90% sudah terpapar dengan dunia maya. Hal ini bisa menjadi mengkhawatirkan bagi pertahanan dalam negeri jika tidak mampu mengendalikan paparan dunia luar kepada perilaku masyarakat Indonesia. Sebuah temuan menarik dalam penelitian ini adalah pengaruh media sosial pada gaya hidup remaja. Pertama, perubahan pandangan terhadap individualisme. Kedua, pengaruh terhadap perilaku sosial. Ketiga, peran media sosial dalam pembentukan identitas. Perubahan pandangan terhadap individualisme. Platform media sosial, terutama Instagram, telah membawa perubahan signifikan dalam pandangan remaja terhadap individualisme. Dulu, konsep ini sering dibentuk melalui interaksi tatap muka, tetapi kini lebih sering melalui eksposur online. Pengaruh terhadap perilaku sosial. Gaya hidup remaja semakin dipengaruhi oleh tren yang terpampang di media sosial, memunculkan sikap hedonistik dan arogan.
Diskusi akan mencakup bagaimana exposure terhadap gaya hidup tertentu di media sosial dalam membentuk persepsi diri dan nilai-nilai remaja. Peran media sosial dalam pembentukan identitas media sosial juga berperan dalam membentuk identitas remaja, baik melalui pemilihan konten yang dibagikan maupun interaksi online. Kita akan mengeksplorasi bagaimana media sosial menjadi cermin yang mencerminkan dan membentuk identitas remaja saat ini. Contoh perubahan kecil ini masih terus berkembang dan bisa menjadi perilaku lebih buruk lagi. Namun kami berharap ada satu tindakan tepat dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri untuk menanggulangi kendala ini. Penelitian ini memberikan gambaran yang jelas tentang perubahan perilaku sehari-hari. Bagaimana ketergantungan pada perangkat digital telah memengaruhi gaya hidup, opini, dan kesehatan mental kita. Pertama, kita melihat bahwa penggunaan intensif perangkat digital seperti smartphone dan laptop telah menjadi ciri khas utama kehidupan sehari-hari. Masyarakat cenderung tidak hanya menggunakan perangkat ini untuk kebutuhan komunikasi, tetapi juga sebagai sarana hiburan, sumber informasi, dan alat produktivitas sehari-hari. Kemudian, pengaruh media sosial terhadap interaksi sosial muncul sebagai hal yang signifikan. Masyarakat lebih memilih berinteraksi melalui platform digital daripada melalui komunikasi secara langsung. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan tentang kualitas interaksi interpersonal, serta dampaknya terhadap kesehatan mental individu. Terakhir, kita menghadapi tantangan psikologis. Meskipun media sosial menyediakan konten edukatif dan informatif, perubahan perilaku ini juga membawa dampak negatif, termasuk isolasi sosial dan tekanan akibat cyberbullying. Oleh karena itu, sementara kita senang dengan kemajuan teknologi, kita juga perlu menyadari dan mengelola dampak psikologis yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Penting untuk menjaga keseimbangan antara manfaat dan resiko dari perubahan perilaku di era teknologi. Kesadaran akan perubahan ini dapat membantu kita mengambil langkah-langkah yang bijak dalam menggunakan teknologi, menjaga kesehatan mental, dan membangun hubungan sosial yang sehat. Setelah memahami perubahan perilaku di era teknologi, kita perlu mempertimbangkan cara menggunakan teknologi secara bijak. Pertama, membatasi waktu penggunaan perangkat. Tetapkan batasan waktu penggunaan perangkat digital harian, terutama untuk anak-anak dan remaja. Tentukan durasi waktu menjelajah dunia digital untuk mengurangi ketergantungan pada perangkat. Kedua, keterlibatan orang tua dan pendidik. Libatkan orang tua dan pendidik dalam pemantauan aktivitas online anak-anak. Berikan edukasi tentang pentingnya penggunaan yang bertanggung jawab dan etika online. Ketiga, saring semua konten. Gunakan fitur filter konten untuk membatasi akses terhadap materi yang tidak sesuai, terutama untuk anak-anak. Berdiskusi dengan keluarga atau tim pendidikan untuk menetapkan pedoman bersama. Keempat, berdayakan timer untuk istirahat menggunakan media sosial. Tentukan waktu untuk istirahat dari media sosial secara berkala. Lakukan aktivitas fisik atau hobi lainnya untuk mengurangi ketergantungan. Selanjutnya, edukasi cyber security. Berikan edukasi tentang pentingnya keamanan online dan kebijaksanaan dalam berbagi informasi. Ajarkan cara mengenali potensi risiko dan menghindari situasi yang tidak aman secara online. Selanjutnya, membangun pembicaraan terbuka. Fasilitasi pembicaraan terbuka di keluarga atau lingkungan pendidikan tentang pengaruh teknologi. Ajak anak-anak untuk berbagi pengalaman mereka dan diskusikan bersama dampak positif dan negatifnya. Penting memanfaatkan teknologi dengan lebih bertanggung jawab, menjaga keseimbangan antara keuntungan positif dan mengurangi dampak negatif perubahan perilaku di era teknologi. Tantangan pertama, isolasi sosial. Adanya pergeseran ke komunikasi virtual
dapat menyebabkan isolasi sosial, dengan individu lebih banyak berinteraksi melalui layar daripada tatap muka. Tantangan kedua, tekanan psikologis. Fenomena cyberbullying dan tekanan mental yang dapat muncul melalui platform digital dapat menjadi ancaman serius terhadap kesehatan mental individu. Peluang pertama, pendidikan dan pengembangan. Teknologi juga membuka peluang baru, terutama dalam pendidikan dan pengembangan profesional. Akses ke sumber daya pendidikan online dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Peluang kedua, inovasi sosial. Platform digital juga memberikan peluang untuk inovasi sosial, memungkinkan individu untuk terlibat dalam kampanye sosial, mendukung penyuluhan, dan membangun komunitas online. Jadi, sementara kita menghadapi tantangan yang perlu diperhatikan, kita juga memiliki peluang untuk memanfaatkan teknologi secara positif. Lalu, bagaimana kita dapat mengatasi tantangan ini dan memaksimalkan peluang yang ditawarkan oleh era teknologi ini? Semua ada pada kendali kita masing-masing untuk bijak dan sadar bahwa kita adalah makhluk sosial, dan sewajarnya kita tidak meninggalkan dunia nyata yang kita jalani saat ini. Proses ini masih terus berkembang, dan penelitian lanjutan menjadi krusial untuk memahami implikasi menyeluruh. Dampak jangka panjang dapat mencakup aspek-aspek seperti perubahan nilai dan norma sosial, bagaimana pergeseran perilaku dapat merubah nilai-nilai dan norma sosial dalam jangka panjang, kesehatan mental dan kesejahteraan, dampak perubahan perilaku terhadap kesehatan mental masyarakat dan kesejahteraan psikologis, pola interaksi sosial, bagaimana pola interaksi sosial manusia dapat terus berubah dan beradaptasi seiring waktu, pengaruh terhadap generasi mendatang, implikasi dari perubahan perilaku terhadap generasi mendatang, termasuk cara pandang mereka terhadap teknologi dan interaksi sosial, tantangan dan peluang bagi masyarakat, identifikasi tantangan yang mungkin timbul dan peluang yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam menghadapi dinamika perubahan perilaku ini. Pentingnya penelitian lanjutan menjadi semakin jelas untuk memastikan bahwa kita tidak hanya memahami perubahan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, kita dapat lebih merancang strategi untuk mengoptimalkan dampak positif dan menghadapi dampak negatif dari perubahan perilaku di era teknologi. Dalam rangka menyimpulkan, mari kita tinjau beberapa poin kunci yang telah kita bahas di atas. Pertama, penting pemahaman akan teknologi itu sendiri. Kami telah melihat betapa pentingnya pemahaman mendalam tentang perubahan perilaku di era teknologi ini. Bukan hanya masalah komunikasi, tetapi juga berkaitan dengan dampak pada nilai-nilai, norma sosial, dan bahkan kesehatan mental. Kedua, penggunaan teknologi yang bijak. Dengan ketergantungan yang semakin meningkat pada teknologi, penting bagi kita untuk menggunakan teknologi secara bijak. Rekomendasi yang telah dijelaskan sebelumnya dapat menjadi panduan untuk memanfaatkan teknologi dengan bertanggung jawab. Selanjutnya ada sesi diskusi dan lanjutan. Jika ada pertanyaan atau ingin berdiskusi tentang teknologi lebih lanjut, kami terbuka. Terima kasih atas partisipasinya. Semoga presentasi ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang dinamika perubahan perilaku di era teknologi kali ini. Terima kasih.